masyarakat kita kalau Islam, dikira nanti kita tuh program di Islamnya. Baik. Agama apapun boleh berhak untuk memimpin Jakarta Satu. Baik Pak Heri di Radio Dalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Panwaslu sudah terima berapa pengaduan terkait dengan SARA? Terkait dengan isu SARA, kami sudah ada 3 laporan yang tengah kami proses. Di Jakarta Barat sudah kami lakukan pemanggilan terhadap saksi dan terlapor. Di Jakarta Timur barusan itu tadi siang 1 orang sudah kami panggil terlapornya juga. Kemudian Jakarta Selatan tengah kami proses. Nah, ada 3 isu ini dengan beda isu. Yang pertama selebaran, yang kedua lagi adalah ada kegiatan keagamaan di salah satu tempat ibadah atau 2 tempat ibadah. Nah, 3 kasus ini tentu saja kami tidak mau masuk dalam praktek tadi ya, yang namanya elektabilitas. Yang satu mendowngrade, mengupgrade pasangan calon, kami tidak mau. Tapi ketika ada laporan, segera kami lengkapi bukti-bukti dan panggil semua para saksi dan terlapor. Apa yang disampaikan oleh Bang Haji Roma di dalam sebuah lingkungan tertutup di masjid sedang ceramah itu dibolehkan? Pertama, apa sih yang dimaksud dengan misalkan mengajak orang untuk memilih sesuai dengan agamanya? Kami sudah rapat dengan Forum Kerukunan Umat Beragama yang terdiri dari agama Hindu, Kristen, Katolik, Islam, dan semua agama di sana pemuka. Mereka menyatakan pertanyaan, boleh nggak sih kalau kami mendukung bahwa yang beragama seiman dengan kami, pilihlah mereka gitu loh, yang seagama? Jawaban saya adalah ya silahkan, karena agama itu sifatnya eksklusif. Tetapi bahwa kemudian ketika masuk dalam domain publik, dalam sebuah kampanye, ini hati-hati, tidak bisa serta-merta ketika dalam ruang publik, pilihlah yang ini, kemudian yang ini jelek, kemudian yang ini lebih baik dan punya misi-visi program, pilih yang ini. Tidak. Masjid itu termasuk domain publik bukan? Pertama, ini keyakinan, mohon maaf. Ketika ada ayat Al-Quran misalkan, atau mungkin Injil atau yang lainnya, menyatakan bahwa pilihlah yang seiman. Masa mesti berhenti ketika pemilu kada? Kan nggak bisa. Artinya ketika pemilu kada, ayatnya kan tetap berlaku. Dalam agama lain pun sama. Tetapi ketika bilang bahwa ayat pilihlah yang satu iman, kemudian menyatakan bahwa yang lain bukan seagama, seiman, dan lebih buruk, kemudian misi-misi programnya jelek, kemudian pilihlah yang ini, itu udah masuk kategori kampanye. Pertanyaan saya, apakah masjid termasuk domain publik? Domain publik. Domain publik, tetapi kemudian untuk penyampaian ayat ini termasuk di agama manapun sah gitu loh, karena agama pasti eksklusif. Pilihlah yang seiman, nggak mungkin kemudian pilihlah yang lain. Ini Pak Denny, persoalannya udah, itu. ada masalah deh berarti. Saya menganggap sejak awal bahwa Bang Haji ini sedang mengkampanyekan atau sedang menunjuk hidung seorang Joko Widodo yang adalah haji juga. Berarti kan menunjuk soal muslim. Berarti mengajak umatnya untuk memilih Jokowi. Kira-kira begitulah yang kami pahami. Jadi menurut kami ya, saya paham betul dengan Pak Heri. Terima kasih Pak Heri tadi yang sudah menelpon. Tapi marilah kita jaga keutuhan kita berbangsa. Jangan kita koyak-koyakkan negeri ini hanya dengan salah ngomong, salah ucap begitu kan ya. Bahwa ada Bhinneka Tunggal Ika dalam sebuah pilar bernegara kita, ya kita pertahankan. Tapi itu. kalau merujuk iklan Bang Haji Roma, enggak dong. Enggak ngajak. Sangat berbeda ketika beliau menjadi tokoh dalam iklan yang sedang membela seorang Bang Foke, tapi ketika di dalam masjid dia menyebutkan agama Islam ataupun Muslim bagi kami, itu kebetulan Haji Joko Widodo adalah seorang Muslim. Jadi kami berterima kasih kepada Bang Haji juga. Saya baru tahu kalau Pak Jokowi haji ya. Oke. Tapi ini menarik ya. Artinya tadi kalau Pak Ramdan menyampaikan ada beberapa laporan, sebetulnya kan juga apabila domain pelanggaran kampanye kan harus diteliti lebih dalam apakah itu masuk kategori tim kampanye atau bukan. Nah itu juga kami mohon diperhatikan. Artinya kalau memang itu adalah sebuah partisipasi masyarakat berdasarkan keyakinan yang dia yakini, tentu itu juga digaranti oleh konstitusi ya, sebagaimana diatur dalam pasal 29. Termasuk dalam bentuk iklan tentunya. Saya pikir begitu ya. Artinya bisa kita lihat bahwa sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita sebetulnya harus merumuskan juga agar tadi kayak seperti Pak Heri tadi juga tidak terjebak apa yang dimaksud dengan isu SARA. Seperti apakah yang masuk kategori SARA. Saya pikir kan agak tidak fair kalau misalnya Bang Haji Roma Irama kemudian dituduh langsung serta-merta itu adalah isu SARA. Saya pikir Pak Ramdan lebih berkompeten di sini untuk menjelaskan apa sebenarnya yang lebih termasuk dalam domain isu SARA itu sendiri. Oke, sekalian aja kalau gitu, Mas Rama. Jadi sejak awal kami mau menyampaikan ini larinya kepada black campaign dan negatif campaign. Yang diperbolehkan adalah negatif campaign, menyerang misi-misi program pasangan calon tertentu. Tetapi kemudian, apa sih yang disebut black campaign, kampanye hitam itu? Kampanye hitam adalah sesuatu yang wilayah privat, yang tadi menghina seseorang,
Itu kan wilayah privat. Dia mau tahlilan kayak nggak tahlilan, mau dia kunut atau tidak, mau terawih atau tidak, itu kan wilayah pribadi. Nggak bisa dibawa ke dalam domain publik. Nggak bisa kemudian bahwa dalam kampanye, saya punya misi-misi program bahwa kalau orang itu nggak pernah ikut terawih, nggak ikut tahlil, maka nggak bisa menjadi gubernur. Ini kan wilayah privat, nggak bisa masuk dalam wilayah publik tentang kampanye. Kampanye dan menyampaikan misi-misi program pasangan calon. Jadi spesifik pada misi-misi program. Tetapi hari ini, mohon maaf kawan-kawan, kalau hari kan kampanye disampaikan 14, 15, 16 September. Iya. Dilakukan hari ini kampanye luar jadwal. Tetapi ada ancaman pasal dalam Undang-Undang 32, pertama subjek hukumnya itu adalah tim kampanye atau pasangan calon. Kalau ancaman pidananya, kalau bunyinya setiap orang, bukan tim kampanye atau pasangan calon, maka siapapun. Artinya tadi ada mungkin pemuka agama, ada artis atau siapapun yang terlibat mengajak orang untuk menyampaikan misi-misi program dan kemudian memilih pasangan calon tertentu, udah melakukan kampanye di luar jadwal. Dan tambah lagi kemudian itu pasal 116 ayat 1 ancamannya ada pidana dan denda. Kemudian kalau dilakukan dengan menghasut, itu ada lagi pasal 116 ayat 3. Di tempat ibadah itu lagi ada ancamannya lagi. Dan unsur itu kumulatif ya, Kumulatif. Bung Ramdan ya. Kumulatif artinya tidak dia bisa didapat satu unsur begitu kan, kemudian dia dinyatakan sebagai pelanggaran. Saya pikir Bung Ramdan lebih paham betul wilayah itu ya. Artinya kalau hanya kegiatan pasangan calon atau tim kampanye cuman bilang pilihlah yang seiman kemudian seagama, itu udah satu unsur saja. Kemudian unsur yang kedua dia tim kampanye. Unsur mengajak orang untuk memilihnya ada nggak? Atau kemudian unsur menyampaikan misi-misi program ada nggak? Ini yang disebut kumulatif. Betul. Itulah kemudian persoalan antara Undang-Undang 32 pasal 1 2 ayat 23 menyebutkan kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan ke pemilih dengan menyampaikan misi-misi program pasangan calon. Sementara di bab 4 SK KPU DKI nomor 13 menyatakan harus kumulatif. Itu kan menurut saya ini sifatnya subjektif nih. Iya. Subjektif nih. Kalau kemudian misalkan saya bilang yang dilakukan oleh Omai Rama ataupun siapapun, entah yang dalam tanda petik menguntungkan Jokowi, bisa nggak itu yang menilai orang lain dan protes kepada dari Panwas? 3 kasus yang kami hari ini lakukan tindak lanjut, kami kan tidak main pada level ini loh. Ini menyerang sini, ini menyerang itu. Tidak. Kami ketika dapat laporan merekonstruksi. Yang kedua, kami pasti mengumpulkan bukti. Dari kemarin kasus ini lebih banyak orang, ini loh kami ada gambar habaib dan ada fotonya. Ini sudah menyatakan mendukung pasangan calon. Kami juga kebingungan. Kalau alat bukti cuma ini saja, ya kami kesulitan. Yang kedua, saksinya kadang-kadang lemah, cuma 1 orang. Rekamannya kadang-kadang tidak ada rekaman yang lain. Ini kan harus kita rekonstruksi. Pertama, yang namanya bukti materialnya kan kita butuh. Ketika melapor dengan hanya membawa alat bukti seperti gambar seperti ini, kami kesulitan. Nah, inilah persoalannya. Ngomong-ngomong yang pihak di sini nggak lapor kepada polisi atau kepada Panwas. Begini. Begininya ditahan nanti boleh nggak? Oh boleh. Kita harus jeda dulu. Oke, baik. Kami kembali saat lagi. Risiko diabetes September. Sepanjang itu tidak disebut dalam konteks untuk pilkada, dia menyampaikan seiman dan seagama, itu saya rasa tidak masuk dalam konteks kampanye. Bahwa itu dilaksanakan di dalam masjid atau apa, ya sah-sah saja menurut saya. Karena saya misalnya ulama menyampaikan, masa dia mau menyampaikan bahwa pilihlah orang yang tidak seiman, tidak mungkin kan? Baik. Jadi dia harus mengatakan bahwa pilihlah seiman, apalagi dalam konteks di dalam masjid itu adalah menceramah. Tidak dalam konteks jangan lupa untuk memilih tanggal sekian orang seiman. Mungkin itu bisa sedikit dikategorikan kampanye, tapi kalau dilihat akumulasi yang di media massa, kampanye itu adalah 4 kumulatif. Baik, jadi Pak kalaupun Luki. satu itu tidak masuk kampanye. Iya, Pak Luki di Jakarta, terima kasih. Ini kami memiliki grafis yang sudah disiapkan oleh tim kabar utama, mungkin bisa diperlihatkan. Karena ada beberapa hal yang ini berpengaruh atau tidak terhadap calon Anda memilih siapa di bulan September nanti. Nih, apakah isu SARA berdampak pada popularitas salah satu calon ya kalau boleh kita sebut. Ada menyebutkan tidak tahu, sekian persen. Dan lain-lain. Langsung Mas Denny, begininya tadi dilanjutkan. Baik, Mbak Indi, terima kasih. Begininya itu begini. Dari 2 penelpon ini terjadi kontradiksi yang ada. Kemudian dalam percakapan yang disampaikan oleh Bung Fedi, bahwa
saya ingin mengatakan bahwa fanatisme agama itu jangan dibawa ke ranah politik deh. Apa yang disampaikan Bung Ramdan memang sesuai dengan aturannya. Tapi ketika fanatisme agama masuk ke dalam ruang-ruang politik, bukan ruang publik, maka ini akan membahayakan kerukunan umat beragama di antara kita. Di sini yang kami sangat tidak rela. Tetapi perlu kita ketahui, saya sangat menjunjung tinggi ulama-ulama besar. Saya hormati. Mungkin yang dimaksud itu bukan seperti apa yang sedang diperbincangkan. Oleh karena itu kami memilih untuk berterima kasih sebenarnya kepada Bang Haji. Bahwa beliau sedang menelaah silsilah dan keturunan seorang Joko Widodo. Karena kalau dari kecil, dari ijazah SD, SMP, SMA, nggak ada H di depannya, mungkin bisa menjawab ke gusaran Bung Fedi bahwa memang itu seorang haji gitu. Bahwa dia baru tahu mungkin setelah pulang dari umroh. Tapi kami akan menyampaikan kepada publik bahwa Bang Haji sedang membela umatnya. Ngomong-ngomong tadi Anda mengatakan Anda menghargai ulama besar. Betul. Kalau ulama kecil nggak dihargai? Kami hargai semua ulama. Karena Umay Rama masuk yang mana? Kecil atau besar? Oh besar. Beliau itu membimbing para umatnya untuk ke jalan yang benar. Makanya dengan ungkapan beliau, Gubernur 2007-2012 kembali mengecam isu-isu negatif campaign. Bukan cuma black campaign, negatif campaign bahkan oleh Gubernur 2007-2012 dikecam. Artinya kondusivitas masyarakat Jakarta sudah terganggu. Kalau sudah terganggu, ini potensi konflik. Kalau sudah ada potensi konflik, ini potensi kerusuhan. Jadi nggak ada urusan agama sama politik ya, dibedakan saja, diputus saja begitu. Itu mungkin perbedaan yang lain lagi. Saya ingin menyampaikan bahwa agama adalah agama, politik adalah politik. Ya. Tapi jangan dipisah-pisah. Kalau mau dikumpulkan semua ya susah. Namanya juga politik ini bicara pemilihan umum, itu bicara kemampuan dan kapasitas seseorang. Gitu. Nah, Bukan ini menarik nih statement Bung Dini tadi bahwa memang ditegaskan bahwa ingin dipisahkan kan begitu kan. Artinya sebetulnya kalau kita bicara data ya. Saya bertanya. Bertanya begitu. Artinya gini, Jangan kita pertajam aja ya, kita pertajam wilayah ini. Data mengatakan exit poll LSI itu bahwa ini saya bukan bermaksud untuk sara ya, Bang Ramdan, tapi ini kita bicara data karena kebetulan saya pun mengajar di kampus yang etnis itu ya. Saya juga kebetulan mengajar. Etnis apa? Etnis keturunan. Itu mungkin keturunan agak lebih Indonesia, keturunan ini data exit eleksi ya, expol ya, artinya ada mobilisasi kurang lebih 100% ya, hampir 100%. Nah, sebetulnya ini juga yang kita ingin hindari ya, bahwa tidak lagi ada pengkotak-kotakan bahwa si ini harus milih si ini harus milih si ini. Pilihlah sebagaimana sering kita sampaikan dalam berbagai acara kesempatan yang diberikan kepada kami ya, termasuk Pak Fauzi juga menyampaikan, mari kita berdebat secara argumentatif terkait dengan program. Kami lebih menyanggupi, lebih menyenangi apabila kita berbicara program. Kami menunggu itu loh, dan kami bahkan sudah menghubungi untuk kami sudah sering begitu ya dalam berbagai acara kesempatan menyampaikan program ini di berbagai kesempatan di TV swasta lainnya pun juga kami sampaikan ini. Artinya memang pada posisi kita juga tidak ingin semuanya si ini digiring untuk memilih si ini, etnis ini memilih si kelompok si ini, pasangan si ini. Kita semua berkepentingan untuk menjaga Jakarta, Indonesia umumnya begitu kan, kepada kondisi yang tetap pluralis dan toleran terhadap umat beragama. Ngomong-ngomong kalau kemudian, Jokowi Ahok, yang Ahok kita tahu keturunan Tionghoa begitu, lebih banyak diserang, jangan-jangan lebih menguntungkan kelompok itu. Ini tentu saja pihak Voke nggak mau, nggak mau nggak. Kalau yang diuntungkan adalah lawan saya. Menurut Anda, sebetulnya dari pihak Anda atau pihak Jokowi sendiri sih yang melakukan? Nah, ini yang sebetulnya menarik ya. Dalam berbagai kesempatan saya sampaikan pada Bung Deni kan, bahwa kami bersedia untuk dilaporkan kemanapun apabila memang ini berasal dari kami. Justru saya ingin sampaikan juga kepada pemirsa di sini, apabila memang dibuat semacam isu untuk mendiskreditkan suatu kelompok tertentu, siapa yang diuntungkan? Kemudian siapa? Tadi sempat kita sudah mulai lagi mengenai sempritannya. Sempritannya ini akan menghukum salah satu pihaknya kapan? Ini ada tanggalnya nggak, deadline-nya? Ada. Jadi artinya begini, kami kan ketika nih teman-teman berdua ini mau melapor, saling melapor, silahkan. Kami nggak mau masuk dalam ranah politik praktis. Ketika masuk kemudian ini pasangan calon yang A ini ternyata melanggar, banyak pelanggarannya. Tidak. Ketika kasus Jelambar misalkan kawan Dini melaporkan, kami nyatakan